Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di DCO TV ya teman-teman. Nah, pada siang hari ini saya sedang berada di bengkel Gupta Motor ini. Ini lokasinya di mana, Mas? Gupta Motor, Mas? Sumber Garon. Desa Sumber Garon ya. Oke. Balirjo ya. Kali ini saya pas bengkel ketemu dengan salah seorang narasumber yang akan berbagi cerita ya, katanya pernah punya pengalaman mistis ini pemirsa. Ya ini kenalan dulu Mas, area atau sudah Mas Didan. Mas Didan. Nggih. Agak keras enggak, Mas? Rumahnya mana, Mas? Piron. Piron. Oh, sini ya, dekat ya, enggak jauh ya. Paling berapa menit, Mas? 5 menit. 5 menit sampai. Oke, jadi pemirsa, katanya Mas Didan ini pernah punya pengalaman mistis ya Pak ya. Nah ini katanya ada teman yang pernah kayak sumpah teman sekolah berapa lama Tahun 3 tahun. sampai sebelum jangan lupa like, komen dan subscribe di channel DCO TV dan kalian bisa mampir juga di TikTok kita DCO TV. Oke, Mas. Jadi sebelum kita bercerita tentang apa pas di sekolah itu, sampai pernah punya pengalaman mistis nggak? Belum pernah ya? Belum pernah. Tapi kayak yang ada kayak suara-suara gitu di rumah itu pernah. Apa itu Mas? Ceritakan. Ya, kayak orang mandi tengah malam, tapi nggak tahu. Nggak ada orang ya? Itu mandi ya biar. Terus kadang keran air nyala tapi lihat kering. Lantainya gede. Tapi itu maksudnya suaranya Berasa deh. tapi pas samperin itu merinding gak? Ada. Merinding. Ngeri. Oke, Mas. Jadi kenapa kok bisa sampai ada kejadian gitu, itu apa menurut saya? Karena maaf apa memang lokasinya sampean itu deket sama sesuatu yang angker gitu kah, atau Dulu belakang rumah bekas kuburan umum sekarang jadi rumah? ya. Ini mungkin ada interaksi dari hantu ini Mas ya, karena ada digunakan sebagai kuburan pemirsa untuk pesawat lewat itu. Oke Mas, mungkin bisa diceritakan ya pengalamannya yang saat sekolah ini. Ada teman mana awal mulanya itu sampai 3 tahun itu. Waktu itu SMP ada tanggul. SMP. Ya SMP. Hujan gratis, terus ya rame-rame. Terus teman saya yang salah satu teman saya ada yang kencing di itu di alatnya. Di mana? Di Parangtritis. Itu mohon maaf di pantainya, Di pantai. di pantainya, dan itu enggak izin ke Ya. oleh guru atau apa? Enggak. Oh, itu kelas berapa Mas? Kelas kelas 3 SMP. Kelas 2 SMP. Berarti setelah mohon maaf kencing itu tadi di pantai, itu temannya ini langsung bereaksi cepat? Belum. Ya agak bingung juga ya, tapi enggak anak ya juga enggak, teman-teman juga enggak nyadar. Nyadar. Guru-guru itu enggak ada yang nyadar. Nah terus tahunya itu kok dia mulai berbeda ini Sampai oh pas di rumah, pulang di rumah. Terus apa Mas yang sampai dengar itu waktu itu? ya sering teriak kayak takut-takut gitu. Tapi masih sadar ya, dia maksudnya enggak merem gitu kan, Enggak. kalau kayak orang umum biasanya yang kita tahu Mas ya, nggak di Iya.
pertunjukan itu kan keserupan kan merem gitu. enggak Berarti sadar gini mulai. ini Jadi nah itu setelah pulang sekolah atau pas pulang udah mulai timbul. itu terus akhirnya udah nggak sekolah udah lama kan sering kuat mata gitu. Habis itu sekolah lagi Ya sempat sekolah terus kayak interaksi sama teman-teman tuh udah berubah. Udah bukan teman yang saya kenal dulu lah. Ada perubahan. Jadi ada fisik nggak berubah, cuma cara bicara kayak berinteraksi dengan teman itu ada malam ya lemot. Cara penanggapannya agak susah. Kadang sering tawa-tawa sendiri gitu. Waktu di sekolah itu SMP ya, masih SMP ya? Setelah lulus ya kalau saya dengar tuh oke guys, jadi tadi ada energi ya yang ganggu ya mas, tiba-tiba HP mati pet kayak giliran itu. Terus ini sambil nunggu ternyata ada ini mas kopi, ini kopinya. Terus tadi sampai mana mas saya katakan ini sampai lulus ya itu masih. Waktu SMA sudah ada perubahan, maksudnya udah agak mendingan lah daripada waktu SMP. Saya Parahnya SMP udah dibawa ke dukun yai dan sebagainya itu nggak ada nggak mempan. Pernah dengar nggak mas kejadian pas kayak dinetralisir gitu, ngamuk apa ya, apa pernah ada kejadian kan biasanya orang kesurupan kan apa digondeli anu ya. Iya udah lempar semua. Wih, berapa orang itu mas? Itu dipegangin. Nah orangnya waktu itu gede pak. Ya gede ya. Saya sini gede Ya kurang lebih. Terus lulus dari SMP itu masih gitu ya? Masih tapi udah nggak anarkis waktu zaman SMP. Nah itu masih satu sekolah lagi sama sekolah. temennya ini. Nah itu pas di SMA itu ada kejadian nggak? Ya kejadiannya paling sering menyendiri. Oh tetap. Nah itu sampean tapi sekelas 1 tahun. Sekelas 1 tahun SMA. Ya. Itu masih sama. Sempat dijak ngobrol. Ya kan kalau ngajak ngobrol tuh kalau nggak 2 kali pengulangan kata-kata itu nggak nyampe. Tatapannya apa kayak kosong gitu teman? Enggak. Biasa. Ya kayak gini kan? Iya. Tapi mungkin gara-gara itu pipis itu kesurupan, ketempelan gitu ya. Ya terus pas SMA 1 tahun itu ada kejadian yang ngamuk kah atau Nggak ada. itu berarti pindah kelas 2 nya nggak sekelas. Ya. Itu masih sama juga. Sama. Terus itu temennya itu setelah lulus masih sembuh ya? Setelah lulus SMA tuh udah sembuh. Oh lulus? Iya, ajaibnya tuh gimana ya? Hilang sendiri gitu. Kata-katanya itu udah biasa. Normal. Ya, normal. Biasa ngomong mas biasa lah. Biasa. Tapi pas yang linglung itu SMA setahun itu tahu itu sampai namanya nggak? Tahu semua, iya masih kenal semua. Tiba-tiba langsung mendung ada. Ya. Tiba-tiba mendung langsung. Terus itu mas, kok sembuh itu bisa sembuh itu sampai pernah dengar ceritanya itu? Oh, apa? Karena itu kurang tahu ya. Kurang tahu. Iya. Karena beda kelas itu mas. Tapi pas SMA
Cuma Pernah ngamuk. dulu rumornya bekas baju yang dipakai waktu di Tis Belarung, tapi nggak tahu Belarung dibalikin ke sana atau Belarung yang mana kan nggak, saya nggak tahu. Cuma ada rumornya itu. Tapi ini ngamuknya ini nggak menyakiti orang ini. Enggak. Wih. Naik meja. Waktu itu pas teman-teman jenguk sama guru pas buka semua teman-teman datang pas Ke rumah. waktu ngamuk. Ke rumah Iya, pas ngamuk. pas ngamuk. Itu gimana? Sampai tahu juga itu. Tahu. Gimana? Ya, cuma kaget toh. Takut juga, takut dekat atau itu langsung ngamuk. Karena lihat teman-teman. Ya, pokoknya nggak pengen ada banyak kurang, nggak pengen. Intinya. Naik meja. Kenceng. Lompat tuh. Ya, di sini lompatnya kan sampean orang biasa kan lompat-lompat gini. Ya enggak, Tinggi. iya. SMP. Pas SMP gitu ya. SMP. Terus sekarang orangnya ini, temannya ini sudah normal lagi. Udah normal. Normal. Alhamdulillah sudah nikah juga. Oh iya iya. Jadi itu berapa tahun mas itu dari SMP ya kelas Dari SMP 2 atau kelas kelas 3 sampai 5 tahun? sekitar 3 tahun setengah. 3 tahun lebih. Bisa bayangin gitu kalau orang kira-kira lagi kesurupan sampai Ya. ketempelan Apalagi keluarganya. keluarganya. Betul, betul. Oke, mungkin segitu dulu aja ya ini ya pemirsa. Ada lagi mas ini cerita yang bagikan mistis kita kan belum ada ya. Nah, nanti masnya kapan-kapan kita ajak penelusuran mau penelusuran nih. Ya, insya Allah. Insya Allah ya, insya Allah ya. Ya, tapi kalau ada gangguan maksudnya ada suara-suara itu waktu kerja di peternakan ayam itu sering. Nah ini peternakan ayam itu katanya banyak anu toh mas, kayak pocong tadi. Iya. Benar gak sih mas? Ya, ya ada rumornya gitu. Ya. Tapi kan kalau waktu saya ke kerja Di mana itu? Di mana itu? di daerah Klumpit. Ajang. Klumpit. Ya. Ajang. Tuh. Kan biasanya kalau bosnya ke Surabaya kan saya yang nunggu situ. Tidur di situ. Ya, Di dulu- kandang ayam. Ya kan ada mesnya. Oh iya iya. Ada depan dan yang lain di belakang. Iya. Terus waktu itu kan biasanya kan jam 11 kan suruh keliling kan. Iya. Jadi pakai center gitu. Ada suara-suara tawa, ada suara-suara orang lari. Tapi bukan ayam loh ya ini ya. Bukan. Bukan ayam. Sih sering. Kan ada kamar kosong gitu kan. Dan terus suaranya situ jelas. Ada suara kayak kuda juga ada. Kuda. Ini ada mas dulu, ini pengalaman. Jadi timku ini kan dia dulu dia kreator juga kan. Jadi, itu dia pas live di bekas kandang ayam. Itu bener mas, ada suara cengikian. Dan itu ketangkep, maksudnya kerekam suara. Dan ini sudah lama nggak beroperasi kan, apalagi masih beroperasi ya itu. Itu suara-suara itu Suara jelas. jelas sampai sendirian. Sendirian. Gimana lagi mau kalau aku takut ya kewajiban Iya betul, kerjaan Mas. kerjaan. Betul. Yang awal pertama kali keliling ya tapi ya takut langsung lari, tapi ya setelah beberapa kali ya ini biasa. Pokoknya intinya Tapi nggak sampai pernah sampai Ya. nongol gitu. Wih mas, asli lah, kandang ayam itu ya emang wajar kalau di Ya. belakang itu hawanya habis maghrib keliling ini udah beda. ada dua sih, yang satu pernah di kandang ayam itu apa di lupa ya, anu ya itu ada kayak LPG gitu. Ya. Itu buli-buli itu ada di desa sebelumnya itu saya juga pernah di kandang ayam berapa tahun di sini, 1 tahunan ya. Sampai lama di kandang ayam Ini baru 8 bulanan. 8 bulanan ya.
Jadi ada suara-suara tapi nggak pernah nampak mas ya. Mungkin ada lagi mas ceritanya. Oke pemirsa, jadi mungkin segitu dulu aja ya cerita mistis di bengkel motor bersama mas Didan. Oke mas, terima kasih waktunya, semoga sehat selalu. Mungkin lain waktu kita ketemu lagi bisa ikut penelusuran untuk melihat sosok ini ya yang ada di lokasi angker ini ya. Oke, mungkin segitu dulu aja video kita pada siang hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya gini mas, tangannya gini mas, terus teriak au, 1, 2, 3.